Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu kembali lagi bersama saya di YouTube Mariana Channel. Di saat ini kita akan membahas soal teori kejuruan, yaitu mata pelajaran akuntansi jenis soal pilihan berganda sebanyak 40 soal. Ikutin pengerjaan soal ini sampai tuntas supaya kita benar-benar paham untuk pengerjaan soal-soal yang mengenai soal teori, khususnya dalam pelajaran akuntansi. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah, di sini ada option sampai E. Di sini kita lihat jawabannya paling tepat di B, laporan keuangan dalam bentuk neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan-laporan lainnya. Selanjutnya nomor 2, kegiatan pertama dalam akuntansi adalah, yaitu jawabannya D, pencatatan. Tentunya kita melakukan proses siklus akuntansi itu, kegiatan pertama yang kita lakukan tentu menganalisa bukti transaksi dan akan kita catat ke dalam jurnal, dan itu merupakan tahapan pertama di dalam proses akuntansi. Yang ketiga, dibeli dengan kredit peralatan kantor dari toko Matahari sejumlah 500.000. Pada penyelesaian persamaan dasar akuntansi transaksi tersebut sesuai dengan pernyataan, kita analisa soalnya. Dibeli dengan kredit. Ingat, pembelian dengan kredit. Kredit ini berarti menimbulkan utang. Terjadinya utang, tentunya otomatis utang bertambah. Apa yang dibeli? Peralatan kantor. Otomatis di sini peralatan kantor merupakan harta tetap. Nah, jadi analisanya, harta bertambah berupa peralatan kantor, utang bertambah karena dibeli secara kredit. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 4, dibayar utang per kas pada toko Parahyangan 500.000. Transaksi di atas sesuai dengan pernyataan. Bayar utang. Bayar identik dengan mengurangi kas. Bayar utang berarti utang kita juga berkurang. Sehingga analisa kita di sini, kalau A jawabannya salah karena di sini hartanya bertambah. Kalau B hartanya berkurang tapi pengaruh modal, salah. Selanjutnya di sini yang C, harta di satu pihak berkurang, benar, utang di pihak lain bertambah. Nah, ini juga salah karena kita bayar utang, utangnya harus berkurang. Selanjutnya D, harta di satu pihak berkurang dan utang di pihak lain berkurang. Sehingga jawabannya nomor 4 itu D. Harta berkurang, utangnya juga berkurang karena kita bayar utang. Selanjutnya nomor 5, data akuntansi diperlukan oleh bla 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 terutama untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang. Fokuskan dalam pengembalian pinjaman. Tentu ini berhubungan dengan pemberian pinjaman kreditur. Kreditur orang yang memberikan pinjaman. Tentu ini jawabannya A. Kalau ada kreditur berarti ada debitur. Debitur berarti orang yang meminjam. Nah, di sini kan identisnya yang mengembalikan pinjamannya. Jawabannya A. Kita analisa untuk yang B, pemilik. Tujuan data akuntansi itu pemilik apa? Pemilik agar tahu seberapa besar laba yang diperolehnya dari perusahaan yang dikelola oleh pihak manajemen di perusahaan itu.
Selanjutnya untuk karyawan, tentu karyawan untuk mengetahui seberapa besar gaji yang diperoleh ya dari perusahaan dia tempat bekerja. Kalau pemerintah tujuannya untuk dalam penetapan pajak. Seperti itu. Kita lanjut nomor 6. Pihak penjual mengirim nota kredit kepada pihak pembelian mengenai pengurangan harga karena barang yang rusak. Maka jurnal yang dibuat oleh pembeli sebagai berikut. Oke, ingat di sini pihak penjual mengirimkan nota kredit. Akan tetapi yang diminta di sini jurnal yang dibuat oleh pihak pembeli. Ingat kalau pihak pembeli karena ada pembelian barang berarti ada retur pembelian. Diminta di soal ini yang diminta jurnal untuk pihak pembeli ya. Nah, kalau jurnal pihak pembeli berarti adanya retur pembelian. Nah, otomatis retur pembelian itu kalau kita kembalikan utang kita berkurang. Utang berkurang itu kan debit, berarti utang pada retur pembelian. Nih, jawabannya C. Ya. Selanjutnya, kegiatan di bawah ini bukan kegiatan yang dicatat dalam akuntansi. Kegiatan yang bukan ya, yang dicatat dalam akuntansi. Perlu saya tekankan di sini, transaksi atau kegiatan yang dicatat dalam akuntansi tentu dia berunsur nilai rupiah atau ada nominalnya. Itu salah satunya. Nah, mari kita analisa. A. Membayar listrik. Nah, berarti termasuk. Mengangkat pegawai. Apakah termasuk mengangkat pegawai? Ini jawabannya tidak termasuk karena tidak berunsur nilai nominal. Kalau meminjam uang termasuk ada unsur nilai nominal. Menjual komputer juga menerima penghasilan sehingga jawabannya B. Mengangkat pegawai. Next, transaksi berikut yang tidak mempengaruhi modal adalah, nah ini kita harus pahami pada saat kita mengerjakan PDA, ya, bersama dasar akuntansi. Nah ini kaitannya. Kita analisa yang pertama pembayaran beban, termasuk ya, otomatis mengurangi modal. Pengambilan freight mengurangi modal. Pendapatan tunai menambah modal. Penyerahan jasa menambah modal. Nah, selanjutnya ini pembelian. Baru pembelian tidak termasuk. Karena pembelian bisa kita analisa contoh. Pembelian secara tunai berarti yang dipengaruhi apa? Misalnya pembelian peralatan secara tunai. Nah, berarti harta bertambah, kas berkurang karena dibeli secara tunai contoh. Nah, tentu tidak mempengaruhi dengan modal. Sehingga jawabannya itu B. Selanjutnya nomor 9. Di bawah ini adalah hubungan antara buku besar utama dan buku besar pembantu. Ya. Di sini hubungan antara buku besar utama dan buku besar pembantu. Jelas jawabannya sini buku besar pembantu merupakan rincian buku besar utama. Dasarnya apa? Contoh, untuk buku besar pembantu kita ambil contohnya buku besar utang. Buku besar utang itu nominalnya 10 juta. Pada saat di data buku besar pembantu utang, tentu terdapat di situ kreditur ya, yang tentunya yang nama-nama CP atau PT atau orang yang meminjam kepada kita itu diuraikan di situ. Contoh CP Ani 3 juta, CP Gerhana 4 juta, udah 7 juta. Terus CP bulan 3 juta, 10 juta. Nah, jadi dia di situ dirincikan ya. Yang tentunya rincian dari buku besar utama.
Nomor 10, perhatikan bukti transaksi berikut ini. Nah, ini analisa bukti transaksi. Kita analisa yang pertama, ini termasuk bukti transaksi apa? Lihat di sini ada tulisan faktur. Berarti ini bukti transaksi faktur. Kedua, kita lihat si penjualnya siapa. Ini PD Suwarbana Bandung, ini penjual. Kalau ditujukan kepada berarti ini pembeli, Nada Mas. Ya, berarti karena ini faktur berarti penjualan secara kredit. Dijual kepada toko Nada Mas, seperti itu. Dan di bukti transaksi ini terdapat PPN, ya. Total di sini total sebelum PPN 4.580.000. PPN 10% 458.000. Total terutang 5.038.000. Nah, jadi PPN 10% ini karena ini penjualan berarti di sini paid out atau PPN outcome. Nah, kita lihat apa yang diminta dari soal ini. Pencatatan jurnal yang tepat untuk PD Suara Bandung di bawah ini adalah, berarti yang diminta adalah pencatatan jurnal yang tepat. Nah, kita analisa kembali lagi ke bukti transaksi. Yang diminta yaitu pada PD Suara Bandung. PD Suara Bandung ini kan sebagai penjualan, berarti catatlah jurnal penjualan secara kreditnya dengan harga barang tertera di bukti transaksi ini. Nah, baik. Jadi jurnalnya karena ini faktur berarti timbul piutang. Ini penjualan ya, timbul piutang sebesar berapa? Sebesar debit 5.038.000. Ya. Nah, kredit di sini sales penjualan. Kredit bertambah 4.580.000 ini dikredit. Selanjutnya yang dikredit PPN keluaran atau paid out 458.000 dikredit. Itu jurnalnya. Kita lihat jawabannya yang mana. Di sini kita lihat jawabannya yaitu yang A. Ya. Tahu kan piutang dagang itu account receivable, penjualan itu sales, PPN keluaran itu paid out atau paid outcome seperti itu. Selanjutnya nomor 11, pada format jurnal umum dalam kolom ref akan diisi. Format jurnal umum itu kan dalam kolom ref apa yang akan kita isi. Tentunya yang akan kita isi di sini jawabannya E dengan kode akun pada saat posting. Jadi pada saat kita mau melakukan pemindahan data jurnal ke buku besar, tentu kita harus tulis kode akun di ref di jurnal itu supaya menandakan bahwasanya dia sudah diposting, akun itu sudah diposting dan mempermudah kita akun mana yang sudah diposting, mana yang tidak. Itu sebenarnya tujuannya. Ya, jadi kita tidak keder. Selanjutnya nomor 12, angka-angka neraca saldo dikutip dari angka-angka neraca saldo. Ya, dikutip dari saldo-saldo buku besar. Ya, karena memang pada saat selesai kita posting semua akun-akun yang dari data jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, untuk merekap setiap akun itu saldo-saldonya itu kita masukkan ke format neraca saldo namanya. Selanjutnya nomor 13, penjualan barang dagang kepada CP baru berdiri sebesar 6.500.000 akan dicatat pada buku besar pembantu. Di sini 13-nya karena dia berhubungan dengan penjualan kredit berarti piutang ya di debit. Piutang di debit sebesar 6.500.000. 14. Bila buku besar pembantu didasarkan pada jurnal khusus,
maka sumber pencatatan buku besar pembantu utang adalah, ini fokuskan tulisan ini, buku besar pembantu utang, yaitu jurnal pengeluaran kas, selanjutnya jurnal umum, dan jurnal pembelian. Jawabannya ini B. Selanjutnya, jika persediaan barang dagang awal 2 juta, persediaan barang dagang akhir 3 juta, maka ayat jurnal penyesuaian yang akan diposting ke buku besar adalah, kita lihat, berarti jawabannya persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi itu 3 juta rupiah, dan ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal itu 2 juta. Jadi jawabannya itu B ya. Nah, seperti itu. Nomor 16. Perhatikan data berikut ini. Kas 1 juta. Piutang 1.400.000. Perlengkapan 800.000. Peralatan 3.500.000. Utang 3 juta. Besarnya ekuitas adalah atau modal maksudnya ya. Nah, gampang caranya, ingat rumus dasar PDA, harta sama dengan utang tambah modal. Berarti kalau kita cari modalnya berarti harta dikurang utang. Yang termasuk harta di soal ini yang mana? Yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Totalnya ada berapa nih? 1.1424 tambah 8, 32 tambah 35 berarti 67. 6.700.000 dikurang utang 3 juta berarti 3.700.000. Nah, jawabannya E. Seperti itu ya. Beban penyusutan dalam laporan arus kas disajikan sebagai. Nah, ingat kamu harus paham format laporan keuangan yaitu laporan arus kas. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C, arus kas keluar dari aktivitas investasi. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2008 masih harus ditagih sewa gedung 5 juta. Penyesuaiannya adalah, ini ayat jurnal penyesuaian ya. Ingat, masih harus ditagih. Kalau masih harus ditagih, sebenarnya ini piutang ya. Piutang pendapatan sewa gedung. Nah, jadi jurnalnya piutang pada pendapatan atau sewa yang masih harus ditagih pada pendapatan sewa. Ya. Jadi nomor 18 ini yaitu jawabannya adalah, karena ini penyesuaian ya, 18-nya sewa masih akan ditagih pada kas. Jawabannya sewa yang masih harus ditagih pada pendapatan sewa. Ini jawabannya B. Ya. Kita masuk ke 19. Di dalam pernyataan standar akuntansi PSAK dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, terdapat macam-macam laporan keuangan minimal terdiri dari 4. Ya, 4 ini apa saja? Yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ketiga laporan neraca, keempat laporan arus kas. Kalau catatan-catatan pendukung itu nggak termasuk ya, yang 4 yang diakui. Nomor 20, data dasar dari penyusunan kertas kerja adalah, yaitu jawabannya D, neraca saldo. Selanjutnya 21, akun ikhtisar rugi laba pada ayat jurnal penyesuaian sebelah debit 5 juta, sebelah kredit 6 juta. Akun ini akan terlihat di kertas kerja pada lajur kita lihat di neraca saldo disesuaikan. Ya,
Berarti di sini 5 juta di debit, yang di kreditnya 6 juta. Selanjutnya, akun yang terpengaruh saat pengisian kembali kas kecil dengan sistem dana tetap adalah, jawabannya di sini. Ingat di sini dana tetap sistemnya, pengisian kas kecil kembali. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pengeluaran kas kecil untuk membayar beban-beban, ya, di sistem dana tetap itu tidak di jurnal, ya. Nah, seperti itu ya, tidak di jurnal. Dia di jurnal pada saat kas kecil diisi kembali, sehingga jurnalnya beban-beban pada kas. Selanjutnya nomor 23. Saldo kas bank menurut perusahaan pada tanggal 31 Desember sebesar 92.600.000. Sedangkan menurut rekening koran bank 91.600.000. Penyebab terjadinya perbedaan saldo kas adalah setoran dalam perjalanan 2.500.000, pembayaran piutang langsung ditransfer ke rekening bank sebesar 1.500.000. Berdasarkan data di atas, saldo kas bank yang benar adalah, nah ini merupakan materi rekonsiliasi bank. Tentu dengan adanya perbedaan antara saldo kas bank menurut perusahaan dengan menurut rekening koran, makanya kita lakukan penyesuaian, ya. Nah, jadi kita analisa apa penyebab terjadinya perbedaan saldo. Di sini ada 2 poin, yaitu ini setoran dalam perjalanan, ya. Nah, kalau setoran dalam perjalanan ini tentunya dapat kita analisakan bahwasanya perusahaan menyetorkan setorannya ke bank, akan tetapi bank belum mencatat, ya, bank belum mencatat, sehingga ini menjadi penambahan bagi bank sebesar 2.500.000. Tadi kan sebelumnya kan menurut rekening koran bank 91.600, berarti 91.600 ditambah 2.500 berapa ini? Yaitu 94.100. Nah, ini jadi ini menambah bank. Selanjutnya ini pembayaran piutang langsung ditransfer ke rekening bank 1.500.000. Nah, tentunya ini menambah saldo yang ada di rekening bank. Tentu yang ini menurut perusahaan ya, berarti saldo kas bank menurut perusahaan. Tentu ini menambah data yang perusahaan, yang tentu menambah rekening perusahaan yang ada di bank, seperti itu. Jumlahnya 1.500.000, sehingga ini masuk ke 92.600 tambah 1.500, 94.100. Berarti saldo kas yang benar adalah B. Seperti itu. 24. Berikut ini yang bukan merupakan persediaan barang dagang adalah barang konsinyasi yang jual menjual benar, barang dagang yang disimpan benar, ini bahan produksi salah, karena ini merupakan mengenai perhitungan biaya produksi ya. Nah, berarti perusahaan manufaktur. Sementara yang minta di sini berhubungan perusahaan dagang. Itu jawabannya C. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kartu persediaan adalah berikut ini, kecuali kartu kredit, karena tidak pengaruh. 26. Untuk menghitung PPh wajib pajak orang pribadi dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pajak, ya. Ini rumusnya. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk dalam akun utang adalah akun utang, pendapatan yang akan ditagih. Ya, akun utang, salah.
Asuransi dibayar di muka, ini mah harta. Sewa dibayar di muka, ini harta. Sewa diterima di muka, baru ini utang. Sewa diterima di muka. Ya. 29. Perusahaan melunasi kewajibannya sebesar 3.600.000. Maka jurnal yang akan dicatat adalah melunasi kewajibannya perusahaan. Maka jurnalnya adalah kita analisa di sini karena bayar berarti utang pada kas, bayar kan? Utang berkurang debit, pada kas berkurang kredit. Timbulnya utang pasti didahului dengan adanya transaksi pembelian kredit. Aktiva berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, ini disebut aktiva tetap, ya. Dibeli secara tunai sebuah mesin dengan harga 5 juta. Biaya pemasangan 200.000, biaya pengangkutan 150.000, dan biaya percobaan 75.000. Jurnal untuk mencatat pembelian aktiva tersebut bila secara tunai adalah untuk sebelah debit adalah tentu kita cari harga perolehan sebuah mesin dulu ya, supaya kita jurnal. Nah, tentu harga perolehan sebuah mesin itu yaitu harga perolehan aktiva tetap ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Berarti ini ditambahkan semua. Sehingga sini jadi 5 juta berapa nih? Ayo. 200 350. Berarti jawabannya itu 5.425, berarti mesin ya, D. D 5.425.000. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan di bawah ini kecuali faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan, yaitu kecuali harga pasar ya, tentu. Harga pasar tidak mempengaruhi besarnya penyusutan ya. Metode yang tidak bisa digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode apa? Metode satuan harga perolehan. Nah, ini merupakan metode-metode aktiva tetap ya. Selanjutnya, penyisian penghapusan piutang adalah, ingat ini penyisian penghapusan piutang itu adalah apa? Piutang yang telah dihapuskan, seperti itu. Itu untuk nomor 35, jawabannya A. Dalam metode tidak langsung, penerimaan pemberitahuan bahwa piutang yang sudah dihapuskan akan diterima kembali, akan dicatat kredit. Nah, dalam rekening, jawabannya apa di sini? Penyisihan penghapusan piutang. Ingat ini dalam metode tidak langsung karena ada situ piutang yang sudah dihapuskan. Selanjutnya nomor 37, jurnal penutup berfungsi untuk mengenolkan saldo akun nominal. Makanya kalau kita buat jurnal penutup itu terus jurnal penutupnya kita posting, tentunya saldo-saldo yang bersaldo nol itu semua akun nominal. Akun nominal apa aja? Yaitu akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya jurnal penutup untuk menutup akun biaya. Dan juga menutup akun biaya. Biaya kan beban, itu kan saldo namanya kan debit. Kalau ditutup jadi dikredit, seperti itu ya. Sehingga jurnalnya ikhtisar pada biaya. Itu jawabannya 38B. Pada saat posting jurnal penutup, maka saldo akun di bawah ini
yang tidak menunjukkan saldo nol adalah, nah lihat di sini penjualan itu kan kalau posting nol, termasuk kolom ruang lingkup pembelian juga di pendapatan pembelian juga nol, penjualan nol, itu selama dulu nggak ada. Freight berarti ya punya modal ya, karena modal itu ruang lingkup ke Aktiva ya, masuk ke pasiva. Harta utang modal itu tidak bersaldo nol. Nah, seperti itu. 40 di bawah ini adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Ini ada transaksi-transaksi. Tentu kita analisa di sini yang diminta jurnal khusus penerimaan kas. Kita analisa aja satu-satu. Penjualan secara tunai ini penerimaan kas. Penjualan secara kredit ini jurnal penjualan. Pembelian tunai ini pengeluaran kas. Diterima pelunasan dari debitur ya, berarti pelunasan piutang ini penerimaan kas. Diterima kembali barang rutas ini memorial. Sehingga jawabannya di sini nomor 1 dan 4. Jawabannya B. Nah, seperti itu untuk pengerjaan soal kita kali ini. Sekiranya ada yang mau kita bahas, silakan di komen, atau ada di sini request mau bahas materi apa, silakan di komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir untuk mengerjakan soal ini. Nah, jangan bosan-bosannya mengikuti video selanjutnya, karena kita akan belajar akuntansi bersama-sama. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu di momen selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.